Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah sudah masuk hari pertama. Hari pertama itu kita yang akan bahas mengenai basic pattern atau dasar-dasar henna yang harus dan wajib banget Kang henna pemula ketahui. Baik yang pemula, baik yang sudah mahir sekalipun, itu menurut aku ini wajib banget dipelajari, wajib banget di wajib aja gitu, harus tahu pokoknya. Oke, buat teman-teman, untuk yang pertama ini aku udah pakai sketchbook tapi ukuran yang kecil A5 dan ada drawing pen 01 sama 03 ya. Oke, untuk basic yang pertama itu ada dot atau titik ya teman-teman. Kita zoom sedikit sebentar. Oke. Nah, dot ini banyak banget macamnya, ada yang kecil seperti ini, ada juga dia yang sedang ukurannya, dan ada juga yang dotnya itu besar teman-teman. Banyak kan macam-macamnya, jadi ini bisa disesuaikan, bisa digunakan ketika kita membuat desain atau merangkai desain apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini ada hams, pasti nggak asing lah ya teman-teman. Ada hams. Mengenai hams itu kan ada dua macam ya, ada hams kecil dan juga ada hams yang besar. Di sini kita bikin dulu garisnya. Di sini kita bikin titik-titik ya teman-teman, untuk memudahkan teman-teman ya, anggap aja ini pola lah ya untuk membuat hams supaya lebih rapi. Ini kita buat, ini hams yang kecil untuk hams atas. Ada juga hams yang untuk ke bagian bawah seperti ini. Nah, ini tinggal mengikuti aja, bikin lengkungan hamsnya itu mengikuti pola yang sudah kita buat dengan titik-titik. Jadi biar enggak panjang pendek dotnya, hamsnya itu stabil gitu. Dan ada juga di sini hams yang besar. Kita juga titik-titik dulu untuk polanya seperti ini. Nah, ini hams yang besar, ini hams besarnya kebalik, sama kayak hams kecil, hanya saja ukurannya beda gitu. Yang ini lebih gede dibandingkan yang bagian atas. Dan yang ketiga ada lines atau garis ya. Garis juga ada yang tebal, ada yang tipis seperti ini ya Besti. Ini untuk garis tipis, dan ini kita blok sedikit. Nah, ini untuk garis yang tebal seperti ini. Macam-macam ya teman-teman, ada yang garisnya tipis, tebal seperti ini, tergantung kebutuhan aja. Ada juga garis sudut ya, seperti ini. Kita bikin segitiga dulu, bagian titik segitiga dulu ya, seperti ini. Kita bikin di tengah, kita bikin di sini seperti ini. Nah, teman-teman tinggal langkungin aja seperti ini, kita sudutin ke bagian arah sini. Nah, seperti itu. Ini namanya garis sudut ya teman-teman. Coba kalau untuk desain itu lebih ke desain kubah. Dan ada juga yang dia itu line-nya itu lengkungan. Kita blok juga untuk bagian ini. Kurang lebih kayak gini ya. Di blok dalamnya garis yang keduanya. Nah, ini lengkungan, dua lengkungan dengan tebal dan tipis. Ada juga yang keempat,
Ini kan ada kita mengenai 8 basic ya. Kita keempat. Yang keempat tentang spiral atau dia pusaran. Kita bikin lingkaran dulu seperti ini. Apa ya, ini kayak obat nyamuk itu loh. Iya ya, seperti obat nyamuk kalau kita bisa tengok, bisa apa namanya? Nah, seperti ini. Arah putarannya bisa ke kanan, bisa ke kiri sih. Seperti ini misal. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini yang dinamakan spiral atau perputaran. Yang kelima mengenai paisley. Kalau aku biasanya bikin paisley itu kita buat dulu pola lingkaran seperti ini, dan kita bikin pola titik serong seperti ini, dan kita dari sini tarik ke sini. Ini kalau aku ya, ini untuk memudahkan kita membuat paisley agar lebih meliuk gitu. Nah, seperti ini yang namanya paisley. Sebenarnya paisley itu ada yang kayak bentuknya lonjong, ada yang oval banget, tapi aku sih lebih suka yang bagian oval ya, jangan yang terlalu lonjong banget, kayak aneh gitu menurut aku. Ya, seperti ini ya teman-teman, kita bikin pola titik-titik lingkaran dulu sama garis serong seperti ini. Baru kita buat paisley-nya. Seperti ini sayangku. Ya, kita lanjut ke elemen yang sini ya, elemen ke-6 mengenai daun. Di sini aku bahas sekilas aja karena besok akan kita bahas lebih dalam mengenai daun dan sulur ya teman-teman. Di sini aku mau bikin daun yang kecil, ini yang daun standar. Ada juga daun yang kayak macam melengkung seperti ini. Dan ada juga yang kayak bulat, tapi biasanya kalau daun ya emang ujungnya runcing. Kebanyakan HA itu pakai kalau daun ya, maaf ya, aku contohnya di sini aja. Kebanyakan bikin daun tuh seperti ini. Ini salah ya Besti. Kalau yang namanya daun itu bagian ujungnya itu runcing, bukan tumpul kayak begini. Ini namanya tetesan air, beda ya, beda sayangku. Ini namanya tears, bukan leaf atau daun. Dan di sini kita bikin daun besar, kita pola dulu lingkaran. Ya, kebanyakan teman-teman HA tuh pakainya begini. Kalau mungkin biar lebih cepet ya, menurut aku malah jadi aneh gitu. Kayak kalau ada tugas yang mengenai daun begini kayak gini, aku kira ini tetesan air, makanya gue nurut aja gitu, nggak taunya malah daun. Ingat ya teman-teman, bukan yang seperti ini, tapi yang kayak gini yang namanya daun. Nah, ini kita bikin garis lingkaran sama garis serong seperti ini. Dari sini, nah kita tarik seperti ini. Ini bagian dalamnya kita bikin juga seperti ini ya. Kita tarik untuk bagian batang apa namanya, yang bisa garis-garis bagian daunnya tuh, cabang-cabangnya kita tarik dari atas ke dalam, dari luar ke dalam atau dari atas ke seperti ini. Seperti ini Besti. Nah, ini boleh ditebalkan sedikit. Bentar, aku ganti yang pen 05 biar cepet ngeblokingnya. Nah, ini kan N. Iya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi kalau bikin daun jangan asal bikin daun, tapi harus diperhatikan juga daunnya itu seperti apa. Emang ada daun yang bulat gitu, tapi nggak semuanya daun tuh bulat, kebanyakan kan runcing semua bagian ujungnya. Oke, nah ini udah daun yang besar dan juga daun yang kecil. Ada juga yang arsirannya apa ya, garisnya itu. Ini kita bikin lingkaran lagi. Kita tarik garis. Ada juga yang dia itu
tangkainya ya, bisa dibilang gitu. Seperti ini, bikin 2 garis, loncat agak jauh, bikin lagi 2 garis. Seperti ini. Ada yang seperti itu, yang seperti ini. Tapi lebih umum yang ini sih dibandingkan yang ini. Dibandingkan yang sebelah kiri, lebih banyak yang digunakan itu yang sebelah sini, daun besar yang ini. Tapi emang banyak macamnya sih, ada yang kayak untuk daun pepaya gitu. Ini daun pepaya apa tuh jarang digunain, ya seringnya kan seperti ini. Oke, ini kita blok sedikit biar lebih rapi. Nanti teman-teman bisa dikotakin aja ya bikinnya biar lebih rapi. Oke, untuk yang ke 7, nah ini baru terus atau tetesan air. Beda ya Besti, tolong dipahami. Kita jelasin sedikit ya. Tetesan air seperti ini. Nah, seperti ini ya Besti. Beda banget pokoknya. Oh ya, untuk bagian daun juga teman-teman bisa bikin macam kerucut seperti ini. Titik-titiknya, polanya di garis tengahnya. Nah, teman-teman boleh bikin daun yang bertingkat seperti ini. Nah, ini untuk memudahkan kita ketika daun yang kanan dan sebelah kiri supaya stabil, biar enggak satunya tinggi sebelah atau gimana gitu kan. Ini bisa digini, di garis ke sini. Udah beres seperti itu. Ya, untuk daun bertingkat. Dan tirs juga sama, kita bikin titik-titik segitiga dulu. Nah, ini kita pola. Jadi kita titik sini bagi 2. Nah, titiknya ada yang ke sini 1, yang ke sini 1, terus ke atas 1. Ya. Seperti itu. Mengikuti pola aja sayang. Nah, ini udah. Terus yang buat tingkat, kita bikin yang satu tingkatnya seperti ini. Ini juga kita tarik, ini tarik ke dalam ke luar seperti ini. Untuk tirs ya, atau tetesan air. Lanjut ke nomor 8. 8 ada wafes, atau bisa kita sebut tentang gelombang air atau gelombang cinta. Aduh hai, gelombang cinta sampai keluar. Oke. Ada wafes ya, atau apa, gelombang seperti ini. Nah, gelombangnya ada yang besar ada yang kecil seperti ini. Ya, banyak sih sebetulnya mengenai basic pattern. Banyak banget macam-macamnya sayang. Oke, di sini lanjut deh. Yang ke-9 ada ring. Ring itu apa sih? Ring itu lingkaran ya sayang. Ada yang lingkarannya tuh 1 lingkaran. Ada yang 2 lingkaran tipis. Ada 2 lingkaran yang satunya tipis, dalamnya itu tebal. Ketebalannya. Nah, ada juga yang 1 lingkaran tipis, yang kedua lingkarannya tebal seperti ini. Nah, ada yang di sininya itu tipis lagi, yang keempatnya tipis lagi. Ada yang seperti itu. Kita ini tentang mengenai ring. Ada juga yang ke-10. Sebenarnya ada daun merambat, tapi kita bahas aja besok ya. Dengan sulur, daun merambat dengan sulur kita bahas aja besok. Ada juga yang bentuk segitiga, ada pokoknya banyak sih say. Ini kita coba bikin sulur yang biasa aja dulu ya, sulur biasa. Soalnya kalau bikin sulur, aku tuh lebih kejago sulur, tapi I don't know, cuman aku suka aja sama elemen yang namanya sulur. Nggak tahu kenapa kalau bikin desain tanpa sulur kayaknya nggak sedep gitu.
Oke, kita ini dinamain dulu. Kita sini aja biar lebih tinggi. Kita bikin titik-titik garis tegak ya. Di sini bikin lengkungan kepala sulur yang bagian bawah dulu. Dari sini teman-teman bisa tarik ke atas seperti ini. Pokoknya kepala itu selalu di tengah gitu, jangan serong ke kanan, jangan serong ke kiri. Ada agak bener-bener ke tengah, bukan agak ke tengah ya, bener-bener ke tengah deh, biar nggak sulurnya ketika dibikin itu nggak melewat gitu. Nah, ini kepalanya kita bisa tebalin sedikit. Nah, sulur ini bakal kita bahas besok soal bagian daun merambat. Oke, kita udah bikin 2 kepala nih ya. Sini kan ada yang kosong, kita berikan dot. Dan di bagian ini kita bisa berikan elemen seperti daun. Seperti ini. Nah, ini berikan dot dan garis line sedikit. Nah, sudah, kita blok sedikit. Nah, ini untuk ini bagian tebalkan aja bagian luar. Sudah. Ini yang namanya sulur biasa. Sulur banyak macamnya, nanti kita akan bahas besok di materi yang kedua. Oke, ini sudah 10 ya, melebihi ya. Yang akan dibahas melebihi 8. Sebenarnya lebih banyak, ada lebih banyak lagi. Cuman ini beberapa elemen yang memang suka banget digunakan, bukan suka ya, lebih ya emang ini kebutuhan kayaknya untuk membuat desain apapun. Desain Arabik ya kudu harus ada pasle, desain bunga juga ada ada daun segala macam. Satu lagi deh kelopak, lupa, kita zoom lagi. Nah, di sini aja nyempil deh yang 11 kelopak itu banyak banget macamnya, ada yang lonjong, ada yang kayak macam segitiga, ada yang lengkungan banget gitu kan. Nah, ini bentuk lengkungannya seperti ini. Ada bentuk kelopak yang lengkungannya kecil, ada juga yang dia tuh yang besar, ada juga yang kecil, ada juga yang lonjong seperti ini. Nah, ada juga yang kayak seperti ini. Nah, ini benar-benar lengkung gitu ya, munuk gitu tengahnya. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini kita tebalin sedikit. Ini boleh teman-teman arsir atau enggak, is okay. Ada juga yang dia itu dari sini tinggi tapi ke bawahnya itu pendek seperti ini. Udah. Ada juga yang seperti ini. Nanti kita bahas ke floral design. Biasanya kelopak-kelopak yang tinggi menjulang seperti ini biasanya kalau ke floral, lebih ke daunnya itu realistik. Oke, teman-teman. Nah, ini materi hari ini mengenai berbagai macam basic pattern yang wajib banget kamu ketahui dalam dunia henna. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bisa dapat dipahami dengan baik. Semoga sehat selalu, semoga ya pokoknya doa terbaik buat semuanya aja. Oke, thank you semuanya. See you. Assalamualaikum.